Bismillah. Yang pertama adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmatnya serta salawat serta Nabi. Semoga selalu kita junjung kepada kehadirat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa kemudian mempunyai adanya sanad yang bersombong kepada beliau sehingga kita masih memeluk adanya Islam, masih kemudian mendapatkan keimanan, hidayah serta inayahnya. Tanpa adanya daripada fadilah tersebut, kita tidak akan kemudian mungkin untuk sampai dan juga belajar ilmu-ilmu yang kemudian semuanya itu bersumber dari apa yang menjadi akwalnya Nabi, kemudian ahwalnya Nabi, dan juga kemudian afalnya Nabi. Itu ya. Yang pertama, ini adalah kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah, kaidah-kaidah dasar dalam usul fikih. Jadi sebenarnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini, beliau adalah guru dari banyak masyayikh-masyayikh kita, banyak kiai-kiai kita yang ada di seluruh penjuru dunia, terutama di Indonesia ada sangat banyak sekali. Ada yang kemudian mereka membuat namanya adalah Hayatus Sofwah ya, kalau di Indonesia ini adalah ikatan dari alumni-alumninya beliau yang ada di Mekah, di mana beliau sebenarnya bukan cuma mempunyai kitab Qawaid Asasiyah dalam usul fikih ini saja, tapi beliau juga mempunyai Qawaid Asasiyah dalam Ulumul Quran, kemudian kitab-kitab yang lain. Inti dari apa yang kemudian beliau inginkan dalam Qawaid Asasiyah nanti akan disebutkan dalam mukadimahnya, yang mana ini adalah kitab dasar. Tetapi kitab dasar tersebut tidak kemudian mengurangi dari kimahnya dan juga value terhadap nilai ilmu ini sendiri, gitu ya. Nah, siapa itu As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Maka kita perlu untuk mengenal beliau, bahwa beliau ini adalah As-Said Muhammad, kemudian beliau adalah putra daripada As-Said Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, di mana lahirnya beliau itu pada tahun 1944 ya, berarti sebelum Indonesia merdeka, dan wafatnya tahun 2004 ya. Nah, dari yang kemudian kita perlu perhatikan dari para ulama, hidupnya dipenuhi dengan adanya banyak karangan, nggak cuma banyak karangan dan kitab-kitab saja, tetapi juga mencetak berbagai macam orang yang kemudian orang-orang ini juga semua merupakan orang-orang alim. Kita nanti akan melihat betapa beliau mempunyai banyak guru-guru, kemudian karangan-karangannya, dan kemudian kita tahu kealiman beliau nanti dalam mukadimahnya saja nanti udah terlihat gitu ya. Beliau ingin nanti kemudian menjembatani antara pemahaman kita yang mungkin belum memahami terkait kitab usul fikih, lalu nanti menjembatani dengan kitab Al-Jam'ul Jawami', kemudian kitab-kitab syarah dari Waraqat dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia beberapa karangan yang kemudian cukup terkenal dari beliau mungkin adalah Al-Mafahim Al-Musahhahah ya, kitab pemahaman-pemahaman yang nantinya harus diluruskan itu termasuk karangan-karangan beliau yang cukup terkenal di Indonesia. Nah, kemudian salah satunya kitab yang kemudian kitab-kitab dasar, kitab yang kemudian kalau di Indonesia kita ibaratkan adalah kitab-kitab mantan, ini adalah kitab ini yaitu adalah Qawaidul Asasiyah. Oke, oke. Bismillah kita masuk kepada mukadimahnya beliau. Bismillah qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Muqaddimatun. Alhamdulillahilladzi khalaqal alam min ghairi iktibasin wa arsala sayyidil awwalina wal akhirin rahmatan li jami'in nasi. Fa'adhal kitaba was sunnata wa abahal ijtihada wal qiyasa. Dari yang kemudian
kita akan tahu betapa beliau itu alim ya. Bukan hanya terkait alim dalam masalah kitab usul fikih saja. Bahkan kalau di Mekah dan juga di seluruh penjuru dunia, beliau ini terkenal dengan mutafanin. Orang yang kemudian multi dalam segala macam ilmu gitu ya. Beliau sendiri belajar dengan ayahnya dan juga salah satu kalau di sini karena memang eh, bukan fanatik ya, tapi merupakan sebuah kebanggaan dan juga tafaul karena beliau juga merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar ya. Bahkan beberapa kitab-kitabnya pun meminta adanya takrib ya. Salah satunya banyak sekali dari ulama-ulama Al-Azhar juga. Nanti kita juga tahu salah satu gurunya ada yang kemudian dari Mesir yang disebutkan di dalam kitab ini. Beliau bukan cuma pandai dan juga alim dalam masalah ilmu ini, tapi beliau pandai juga dalam ilmu balaghah, kemudian pandai juga dalam ilmu tafsir, pandai juga apalagi dalam ilmu hadis yang kemudian terkenalnya. Selain itu, beliau juga seorang yang mujaddid atau pembaharu pada zamannya. Nah, beliau mengungkapkan berbagai macam kalimat-kalimat, motivasi, kalimat-kalimat yang nanti baik, sehingga bisa diterima oleh masyarakat gelis, bisa kemudian sesuai dengan zamannya. Sehingga kemudian beliau adalah mujaddid fi asrihi, pembaharu pada zamannya. Beliau mengawali dengan Alhamdulillahilladzi khalaqal alam min ghairi iktibasin. Alhamdulillah yang sudah menciptakan alam semesta ini tanpa adanya meniru atau tanpa adanya tiruan. Wa arsala sayyidal awalin wal akhirin rahmatan li jami'in nas dan mengutus nabi sebagai tuan daripada nabi-nabi yang terdahulu atau daripada orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang akhir sebagai kasih sayang untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Fa'audhal kita bahwa sunnata. Kemudian di sini mulai kecerdasan dan juga kepintaran beliau itu muncul. Ini dinamakan dengan ilmu baraatul istihlal ya. Fa'audhal kita bahwa sunnata wa bahal ijtihad wal qiyas. Enggak, beliau Allah ini menjelaskan kitabnya, sunnahnya, dan memperbolehkan adanya ijtihad serta qiyas bagi seluruh umatnya. Nah, ini yang dinamakan dengan ilmu Baratul Istilal, di mana dalam balaghah di pembahasan yang paling akhir gitu ya, yaitu adalah dalam ilmu batik, di situ dijelaskan ketika ada sesuatu itu disebutkan dan disinggung di mukaddimah, sesuatu tersebut adalah berupa inti pembahasan atau isi ya, isi dari kitab ini itu kan nanti usul fikih. Usul fikih itu mencakup apa saja nanti. Ada mencakup kemudian para ulama yang nanti berijtihad gitu ya, atau menelurkan adanya hukum istimbat terhadap hukum tersebut dengan berbagai macam hal yang sumbernya adalah Alkitab, kemudian As-Sunnah. Nanti adanya ijma, nanti adanya kias gitu ya. Nah, itu ijtihad dari para ulama. Nah, ternyata isi daripada usul fikih ini disebutkan di awal ini ya. Beliau sebutkan di awal. Nah, ini menyinggung isi di dalam mukaddimah ini namanya adalah ilmu Baratul Istilal. Betapa kemudian ini saya kasihkan dulu bahasanya adalah eh, kalau nanti dalam sebuah film itu dikasih reviewnya dikit lah gitu ya bahasanya. Nah, syafaqatan li ummatin lam tajtami ala mukhalafatil haqqi bil unikas. Ini semua adalah sebagai bentuk kasih sayang terhadap umatnya Nabi yang mereka nggak mungkin bersepakat atau berkumpul untuk kemudian berbanding terbalik dan menyalahi adanya kebenaran bil inikas gitu ya. Ini salah satu kemudian bentuk dari makna mutawatir. Ya, karena mutawatir di sini ulama nggak mungkin kemudian mereka sepakat untuk bohong terhadap sebuah kebenaran atau mereka berbohong sepakat terhadap sebuah kebatilan bahwa ini adalah sebuah hal yang benar itu nggak mungkin. Sallallahu wasallama alaihi ana alaihi wa atrafan nahar adatal anfas. Salatan wa salaman daimaini la rtiyaba fihi ma walal tibas. Kemudian salawat serta keselamatan yang selalu kemudian tidak pernah ada keraguan sama sekali
wa ala alihi, kemudian para keluarga-keluarganya Nabi, wa ashabi, dan para sahabat-sahabatnya Nabi, wa azwaji al-mutahhirina minal arjas, yang suci dari berbagai macam kotoran, wassallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa inna ilma usulil fiqhi, itu adalah ilmun yang azuma naf'uhu wa qadruhu. Setelah kemudian menyebutkan adanya bismillah, salawat, serta salam, maka beliau kemudian menyebutkan bahwa ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang kemudian manfaatnya dan juga kadarnya itu begitu besar sekali. Ini disebutkan ya sama oleh Imam Al-Bulkini. Imam Al-Bulkini itu kalau di sini di Mesir juga ada makamnya yang kemudian dekat dengan Kairo lama, dekat juga dengan Al-Azhar. Beliau menyebutkan eh, bahwa kemudian ilmu yang termasuk daripada ilmu yang mulia serta kemanfaatannya begitu besar itu adalah ilmu fikih, itu adalah ilmu usul fikih, gitu ya, ilmu fikih dan juga perangkatnya. Kenapa? Karena kemudian ketika kita melihat adanya perbandingan antara ulama fikih, antara ulama yang nantinya mengistimbatul ahkam, istikhrajul ahkam, gitu loh, maka kita melihat bahwa kemanfaatannya begitu besar dibandingkan mungkin dengan semisal ada ulama yang kemudian ahli ibadah, gitu ya. Kenapa? Karena beliau kemudian mengalasi fa innal ubbad, bahwasannya karena seorang yang ahli ibadah fanaf'uhu yaktasiru binafsihi, maka kemanfaatan tersebut itu hanya kemudian akan berada pada beliau sendiri. Untuk ibadahnya, zikirnya itu akan ada pada beliau sendiri. Tapi kemudian ketika ini didasarkan kepada para fuqaha, kemudian para usul fikih, ulama-ulama fikih, ulama-ulama usul fikih, itu ilmuhu muta'addin ila ghairihi wa naf'uhu a'dhuma fa'adhuma fa'adhuma. Maka di sini ilmu usul fikih, kemudian ilmu fikih dengan adanya istikhrajul ahkam, istinbatul ahkam tersebut, maka kemanfaatannya itu nanti akan kemudian meluber dan juga menjalar serta melewati semua orang, bukan hanya pada dirinya sendiri, gitu ya. Maka di sini kemudian kenapa kok ilmu usul fikih kemudian ilmu fikih ini sangat besar sekali manfaatnya, sangat kemudian qadruhu, yaitu besar sekali juga kadarnya serta makanahnya dan juga posisinya. Wa ala syarafuhu wa fakhru, dan juga kemuliaannya begitu tinggi, ya, kebanggaannya begitu tinggi juga. Ini adalah ilmu usul fikih. Kenapa? Karena beliau dialasi di sini. Idza alaihi madarul ahkam asyariyah. Karena dengan adanya ilmu usul fikih ini, dia menjadi pokok barometer dari berbagai macam hukum-hukum yang ada di dalam syariat. Sedangkan kemudian ilmu syariat ini adalah ilmu yang kita pakai sehari-hari, bahkan setiap detiknya kita pakai, gitu ya. Maka ahkam syariah yang dimana itu adalah hukum-hukum untuk kita pakai, hukumnya kita pakai, kemudian manfaatnya setiap hari, itu merupakan buah dari hasilnya para ulama fikih, hasilnya dari para ulama usul fikih. Bayangkan betapa kemudian dari apa yang mereka kerjakan tadi, apa yang mereka istihadkan tersebut, itu bermanfaat sampai kepada kita saat ini, dan itu manfaatnya dari dulu sampai sekarang serta ke seluruh penjuru dunia. Betapa banyak kemudian manfaatnya pahala yang mengalir terhadap para ulama-ulama tersebut. Terutama adalah kepada sang pelopornya, yaitu adalah Imam Syafi'i nantinya. Kemudian ilmu ushul fikih juga menjadi manarul fatawa al-far'iyah, menjadi corong dalam fatwa-fatwa fikih, ya, fatwa-fatwa far'iyah, yaitu adalah fatwa fikih kemudian dari apa yang kemudian nanti akan kita pelajari bahwa betapa ada adab-adab fatwa, ada adab dalam beristihad nanti disebutkan. Wa huwa al-umdatu fil istihad. Ilmu usul fikih ini adalah inti ya dalam masalah istihadnya. Itu huwa ahammu ma yattaqafu alaihi. Karena adanya seorang mujtahid, gitu ya, itu sangat membutuhkan terhadap ilmu usul fikih ini. Ya.
Itulah budalil mujtahidi ayata'allama minal kitabi was sunnah ma yata'allaqu bil ahkam. Karena seorang mujtahid itu harus belajar, mau nggak mau, harus wajib belajar dari Al-Quran dan Sunnah dan apa-apa yang kemudian berkaitan dengan hukum-hukum yang ada dalam kitab was sunnah, gitu ya. Sehingga untuk mengetahui adanya bagaimana kitab dan sunnah tersebut itu menerapkan hukum, maka ini perlu ada dalam ilmu ushul fikih. Sehingga seorang mujtahid kalau nanti mau untuk menelurkan adanya hukum, untuk membuahkan adanya hukum, gitu ya, maka butuh kepada ilmu ini. Wa ya'rifu al-masail al-mujtama alaihi dan mengetahui berbagai macam pembahasan-pembahasan yang kemudian disepakati. Wa ya'rifu al-mansukh wal minan nasih wa halir ruwah dan juga mengetahui mana yang kemudian ini adalah masuk dalam ilmu dan nasih dan mansuh wa halir ruwah dan juga keadaan perawinya bagaimana. Maka mengetahui al-mansukh minan nasih ini sangat perlu sekali dibutuhkan. Bahkan mansuh dan nasih mansuh ini itu kalau nanti menurut daripada Imam Ali, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Umar dan lain sebagainya, beliau sampai mengatakan orang yang nggak tahu ilmu nasakh mansuh ini, gitu ya. Maka bagaimana dia bisa memahami Al-Quran? Bagaimana dia bisa memahami kemudian nanti hadis? Barangkali ada orang yang kemudian mereka banyak sekali ya. Ini kemudian kita temukan dalam beberapa orang-orang yang di Indonesia, mereka kemudian tersesatkan, mereka kemudian masih menggunakan akidah-akidah dan keyakinan serta hukum-hukum terdahulu karena mereka nggak tahu bahwa ternyata hukum ini, hukum A ini, itu sudah dinasakh dengan ayat yang lain, sudah dinasakh dengan hadis yang lain, gitu ya. Sehingga ketika kemudian ayat ini itu sudah dinasakh, maka ada kalanya nasakhnya itu hukumnya sudah nggak ada, gitu ya. Atau ada kalanya kemudian ayatnya nggak ada, tapi hukumnya masih ada. Atau mungkin dinasakh dua-duanya, hukum dan juga ayatnya, dua-duanya itu nggak ada, gitu ya. Sehingga kemudian kita perlu tahu mana yang kemudian ayat-ayat yang dinasakh, mana kemudian ayat-ayat dan hadis-hadis yang kemudian menasakh dalam Al-Quran. Kalau nanti nggak tahu, orang kemudian akan salah paham. Dikiranya hukumnya adalah apa yang ada di mansuh, hukum-hukum yang nantinya, ayat-ayat yang nantinya sudah dihapuskan hukumnya, gitu ya. Ini sangat kemudian eh, bahkan Sayyidina Ali ketika melihat ada orang pas suatu saat ya di dalam asarnya ada orang kemudian ngasih dakwah atau ngasih adanya mauidhah di masjid, mereka datang terus kemudian ngasih mauidhah dan lain sebagainya. Kemudian apa yang ditanyakan oleh Imam Sayyidina Ali itu, kamu apakah tahu eh, pembahasan terkait nasah mansuh gitu ya. Terus orang yang tadi ngasih tahu tadi bilangnya, wah nggak tahu saya. Ya udah, kalau nggak tahu nggak usah kemudian ngasih mau itu di sini, nggak usah kemudian ngasih pembahasan di sini gitu. Karena beliau tahu ternyata apa yang tadi disampaikan oleh orang tersebut gitu ya, oleh salah satu dari sahabat tabiin ini itu ternyata yang dijelaskan itu adalah ayat yang nantinya sudah dinasakh gitu ya. Maka kita harus tahu juga mansukh minan nasi wa halirwa dan juga keadaan perawi dalam sebuah hadisnya. Kita juga harus tahu dalam masalah ini. Oke. Kemudian fal jahlu bi ayyi syai'in min hadhihi al umur yuki wal mujtahida fil khata. Maka ketika kemudian kita tidak mengetahui dari beberapa perkara ini tadi, itu akan membuat seorang mujtahid itu terjatuh dalam sebuah kesalahan, terjatuh dan juga terpeleset dalam sebuah kesalahan. Maka wala budda lahu min ma'rifati syuruhil qiyas wa li anna al-ijtihada mutawaqqafun alaihi. Maka seorang mujtahid itu harus mengetahui syarat-syaratnya kias, gitu ya. Syarat-syaratnya tadi daripada nasikh mansukh, syarat daripada kemudian mengetahui dan memahami ayat-ayat Al-Quran, gitu ya. Karena mengetahui syarat-syarat daripada kias ini sangat dibutuhkan oleh seorang mujtahid dan itu mutawakkafun alaihi adalah sesuatu yang dia mau nggak mau harus mengetahuinya, adalah hal yang wajib untuk diketahui.
Maka kemudian laqad kana al Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullahi wa huwa awwalu man allafa fi ilmil usul bila nizain. Maka Imam Syafi'i rahimahullah itu adalah orang yang pertama kali menyusun dan juga membukukan atau mengkodifikasikan ilmu usul fikih tanpa adanya perdebatan. Semua sepakat bahwa siapa yang kemudian muassis atau yang menjadi pelopor dari ilmu usul fikih ini itu adalah Imam Syafi'i. Namun yang perlu kita ketahui, apakah imam sebelumnya yaitu ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik gitu ya, itu tidak mengetahui terkait ilmu usul fikih, tentu mereka adalah orang-orang yang tahu gitu ya. Dari para tabi'in, dari para sahabat, apakah nggak tahu terkait ilmu usul fikih? Tentu mereka juga orang-orang yang tahu gitu ya. Beberapa di antara dari mereka itu juga mengetahui terkait masalah nanti syurutul istihad. Terus kemudian tahu bahwa ayat-ayat ini itu nanti membahas tentang amkhos atau kemudian mutlak muqayyad dan lain sebagainya. Cuma kemudian yang mempunyai andil besar, gitu ya, yang mempunyai kemudian manfaat yang begitu besar dalam mencetak ilmu usul fikih ini itu adalah Imam Syafi'i. Ya, semua sepakat bahwa awaluman Allah fi ilmi usul fikih itu adalah Imam Syafi'i. Di mana beliau menuliskan kata bafihi kitabahu ar-risalah allati arsalaha ila Bani Mahdi fi Khurasan. Di sini saya perlu menjelaskan bahwa Imam Syafi'i itu adalah seorang imam yang kemudian beliau lahirnya ada di Gaza, ya, ada di Palestina. Kemudian beliau berguru di berbagai macam para ulama, gitu ya. Salah satunya kemudian nanti ada di Mekah, kemudian nanti ada di Madinah, ada di Baghdad, ya, yang ada di Irak. Sehingga di Baghdad ini muncullah kaul khotimnya beliau itu ketika masih berada di Baghdad, kemudian nanti pindah ke Mesir, ya, itu sekitar 3 tahun atau lebih gitu ya. Itu Imam Syafi'i di Mesir dan muncullah nanti kaul jadid beberapa di sana. Gitu. Nah, tapi walaupun beliau ada di Mesir, murid-muridnya tersebut begitu banyak dan cerdas-cerdas juga. Karena memang sudah disambut ya ketika di Mesir itu Imam Syafi'i ini. Alhamdulillah, kalau di sini itu banyak dari para mahasiswa-mahasiswa yang sering berziarah dan juga sering mengunjungi makamnya beliau serta banyak sekali juga yang menghatamkan kitab-kitabnya beliau Imam Syafi'i di dekat masjidnya atau di masjidnya beliau gitu ya, yang di sini ini setiap Jumat itu. Nah, kita balik kepada Imam Syafi'i. Ini adalah orang yang kemudian pertama kali itu mencetak dan juga menulis kitab Usulul Fikih yaitu dinamakan dengan Arisalah. Arisalah ini karena memang adalah namanya Risalah itu adalah surat menuratnya Imam Syafi'i kepada salah satu khalifah yang itu khalifahnya namanya adalah Imam Ibnu Mahdi atau Abdurrahman Mahdi. Nah, saat itu Abdurrahman Mahdi atau Khalifah Abdurrahman Mahdi yang berada di Khorasan ini, beliau kemudian merasa risih gitu ya, merasa kemudian ini bagaimana nih? Karena sebelum Imam Syafi'i ada itu kan berarti ada dua imam, yaitu adalah Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Oke. Nah, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah ini, kalau kita melihat bahwa Imam Abu Hanifah itu beliau berpusatnya ada di Irak gitu ya. Sedangkan kemudian atau di Baghdad. Sedangkan kemudian Imam Malik itu berpusatnya ada di Madinah. Nah, saat itu sedang kemudian bergejolak dan juga orang-orang terdahulu itu fanatik dengan mereka masing-masing, yaitu adalah Imam Hanafi yang ada di Baghdad, sehingga orang-orang Baghdad, orang-orang yang nanti ada di Irak saat itu mereka pada fanatik terhadap apa yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Di mana Imam Abu Hanifah kita kenal beliau madhabnya adalah madhab akli gitu ya. Madhab yang
menggunakan logika. Salah satunya kebanyakan dari mazhab-mazhabnya beliau itu menggunakan logika. Logika dalam masalah ini itu maksudnya adalah menggunakan kias gitu ya. Sedangkan kalau nantinya Imam Malik ya, oke, ketika kemudian Imam Abu Hanifah berada di Irak, terus mempengaruhi banyak orang yang ada di sana, yang ada di Baghdad ya terutama, maka kebanyakan dari orang-orang Baghdad adalah orang-orang yang kemudian lebih fanatik dengan adanya ilmu logika atau dengan adanya akli atau kias gitu ya. Sedangkan kalau nanti kita tahu kalau Imam Malik ini adalah imam dalam hadis. Sehingga orang-orang Madinah saat itu sangat benar-benar fanatik terhadap hadis, nggak mau kemudian menggunakan adanya kias atau menggunakan adanya akli saat itu. Sehingga dari dua ini tadi itu sering berseberangan gitu ya. Dan Ibnu Mahdi atau Abdurrahman Mahdi itu menginginkan bahwa ya, kayak tadi ada sesuatu yang oh ini ya di sini ya. Di sini wa ya'rifu al-masail al-mujamma 'alaiha di sini ya. Bukan mujma' alaih. Dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang kemudian banyak sekali ya yang kemudian di situ ada disepakati atau kemudian dikumpulkan di dalam beberapa hukum-hukum ini. Nah itu. Terus kita masuk ke di sini ada kemudian yang membuat adanya Ibnu Mahdi atau Abdurrahman Mahdi ini geram dan juga risih gitu ya. Sehingga dari kegeraman tadi, dari adanya pemikiran tadi, beliau menginginkan untuk mengirimkan surat kepada Imam Syafi'i agar Imam Syafi'i ini itu membuat kitab yang menggabungkan antara dua hal ini tadi, yaitu adalah menggabungkan antara kias atau akli serta menggabungkan antara hadis gitu ya. Itu menggabungkan antara nakli dengan apa? Dengan akli atau kias. Maka terjadilah itu kan surat menyurat antara Imam Syafi'i dengan Abdurrahman Mahdi yang saat itu menjadi khalifah di eh, pada tahun itu atau pada saat itu berada di Khurasan. Huwa, ya ini adalah Imam Syafi'i, yakni Asy-Syafi'i di Mesir. Beliau saat itu berada di Mesir, gitu ya. Sedangkan Abdurrahman Mahdi itu masih itu berada di Khurasan. Tuh. Nah, huwa akni fi Misr ba'da an talaba minhu dzalik, setelah kemudian Ibnu Mahdi ini meminta kepada Imam Syafi'i untuk membuatkan ilmu usul fikih. Summa ba'da dzalika tataba'at at-ta'alifu wa aqbala al-ulama'u ala tasnif fi usulil fiqh. Nah, setelah itu baru kemudian banyak sekali karangan-karangan, kemudian banyak sekali para ulama-ulama yang membuat karangan dalam ilmu usul fikih dari berbagai macam madhab-madhab yang ada empat min jami'il madhahib al-arba'ah. Maka kemudian kita tahu ada ulamanya dari madhabnya Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah itu mencetak dan juga membuat banyak sekali kitab, mengarang banyak sekali kitab usul fikih, kutuban katsiratan, fil usul kal Imam Al-Bazdawi was Sarkhasi wa ghairi. Nah, kemudian ada Imam Al-Bazdawi ini ya, yang kemudian kitab yang beliau karang pertama-tama itu adalah kitab Al-Uddah. Ya. Itu adalah kitabnya dalam karangannya Imam apa atau madhabnya Abu Hanifah atau madhabnya Hanafi gitu ya. Imam Sarhazi dan lain sebagainya. Kemudian dari Syafi'iyah juga kemudian ada banyak sekali karangan-karangannya murid-muridnya serta madhab-madhabnya Syafi'iyah. Wamina Syafi'i adalah Imam Al-Haramain. Kemudian ada Imam Ghazali, mustasfanya beliau. Imam ada Imam As-Sairazi.
Wa minal Malikiyah, dari ulama Malikiyah itu ada Imam Al-Qadiyaini, yaitu adalah Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, dan juga Imam Qadi Abdul Wahab Al-Baghdadi. Ya. Kemudian ada Imam Al-Mazari bisa atau Al-Maziri, nisbat kepada Mazar, sebuah daerah kecil. Wabnul Hajib, yang kemudian terakhir dari madhab Hambali, yaitu adalah Waminal Hanabilah, itu Imam ada Al-Qadhi Abi Ya'la. Beliau mencetak kitab namanya, oh maaf tadi Al-Uddah, bukan punya Imam Al-Bastawi ya. Tapi Al-Uddah ini adalah punya Imam Abu Ya'la, yang beliau mencetak Al-Uddah fi Usulul Fiqhi, dan dianggap sebagai awal kitab yang ada di dalam madhab Imam Ahmad atau Imam Hambali. Terus ada lagi kitabnya Imam Ibnu Qudamah wa ghairihima, dan juga selain daripada Imam Abu Ya'la dan juga Imam Ibnu Qudamah. Wa hada innama huwa, itu mujaradun numutaj min haula'il ulama alladhina sannafu fi usulil fiqh duna mura'ati tartibi milatihim wala wafaratihim. Ini adalah kitab yang kemudian hanya sekedar contoh atau hanya sekedar model saja dari para ulama-ulama yang mereka mencetak kitab usul fikih tanpa kemudian memperhatikan atau tidak mengurutkan secara sesuai dengan tahun lahirnya dan juga tahun wafatnya gitu ya. Wahakada hatta intaha al-mataf ila ini. Maka kemudian banyak sekali karangan-karangan sampailah kemudian karangan yang begitu masyhur gitu ya, matofnya atau runtutan serta perputarannya tersebut kepada kedua imam, yaitu adalah dua subeki. Siapa ini? Itu ayah dan juga anak. Ada Imam Taqiyuddin As-Subeki dan kemudian putranya yaitu Imam Tajuddin As-Subeki. Gitu ya. Di mana Imam Tajuddin As-Subeki itu adalah putranya itu mencetak atau mengarang kitab yang kita kenal dan juga masyhur di Indonesia adalah Jam'ul Jawami. Gitu ya. Alladzi dzakara fi muqaddimati, yang dimana beliau menyebutkan dalam muqaddimahnya bahwa beliau itu jama'ahu min zu'aimi ati kitabin fi ilmil usul. Beliau menggabungkan dan juga mengintisarikan dari kira-kira itu ada 100 kitab usul fikih itu dalam kitab Jam'ul Jawami'. Wa aqbala alaihi ulama min ba'dihi. Maka surat alaihi asyuru wal hawashi wa ta'liqat wala siyama syarhu al mahalli lahu. Dan akhirnya para ulama-ulama setelahnya pun juga sangat antusias sehingga memberikan syarah menjelaskan terhadap kitab Jalmul Jawami'. Kemudian hawashinya juga, ta'liqatnya juga memberikan adanya beberapa catatan kaki yang kemudian diperlukan, terlebih yang paling terkenal juga adalah syarahnya Imam Al-Mahali terhadap Jambul Jawami'. Maka fa'inal ulama iktano bihi fakatatu alaihi hawashi kathirah mufidah. Banyak sekali dari ulama yang kemudian menulis dan juga mencetak berbagai macam syarah-syarah serta hawashi dalam kitab Jamul Jawama ini. Wa ta'ali konafi'ah, dan juga berbagai macam ta'alik-ta'alik atau kitab-kitab ya yang nantinya disyarahi dengan catatan kaki tersebut. Amin humman yang tasiru ayudafi'u anhu. Ada dari mereka, dari para ulama yang kemudian membela adanya kitab Jamul Jawame, gitu ya, membuat adanya bahasanya adalah syarah-syarah yang kemudian membela. Tapi dari mereka wa minhum juga man yukamilu mana kosominhu. Ada dari mereka yang para ulama tersebut itu mentaklek tadi itu menambahkan serta menyempurnakan apa-apa yang masih kurang. Ya. Wa minal ulama man nadzamahu kal Imam Asy'iti. Dari para ulama ada yang kemudian menazamkannya seperti halnya Imam Suyuti. Maka dari adanya kitab-kitab tersebut kita masih bisa kemudian membuat karya-karya dengan apa? Dengan adanya hawashi, kemudian dengan adanya taklik-taklik. Kita kemudian di atas adalah matanya, lalu kita sebutkan di bawahnya itu adalah catatan kaki dan juga penjelasan. Nggak harus kemudian perlafatnya ya, tapi yang kemudian penting-penting untuk dikasih taklik ya. Nah,
Wa minal ulama, ada dari para ulama juga, saking kemudian manfaatnya serta kitabnya ini sudah menggabungkan dan mengambil intisari dari berbagai macam kitab usul fikih, ada dari ulama, yaitu adalah ulama dari Mesir, yaitu Imam Suyuti, yang menazamkan dari kitab Jamul Jawami' tersebut. Nazomahu fi rajasin samahu al-kawakibus sati, di mana beliau menazamkan dari kitab ini dengan menggunakan bahar rojas, dinamakan dengan Al-Kaukabus Sati. Walam yazal al-ulama yu'nauna bijam il jawami wa syuruhihi ilal abdil awal minal qarni asalisa asyara haitsu qayyadallahu lahu alimu asrihi. Di mana dalam masalah ini para ulama sangat kemudian memperhatikan dan juga sangat kemudian peduli sekali serta perhatian dan juga inayahnya begitu besar dengan kitab Jam'ul Jawami' dan mensyarahi kitab tersebut sampai kurun ke-13 gitu ya. Jadi sekarang kan sudah kurun ke 15 ya, berarti ya 2 abad sebelumnya gitu ya. Di mana Allah memberikan dan juga menguatkan dari para ulama-ulama pada zamannya untuk mensyarahi dan juga untuk agar kitab ini bisa dipahami oleh banyak orang. Wafari itu dari Abdullah, salah satunya adalah ulama yaitu Imam Abdullah bin Al-Hajj Ibrahim Al-Alawi, ya. Beliau juga menazamkan dengan nazam yang mudah. Anazamahu nazman salisan wadihan. Beliau menazamkan dengan nazam yang cukup mudah untuk dipahami, wadihan yang jelas, yang lam yatruk minhu illa ma'anil huruf, di mana nadam tersebut tidak meninggalkan sesuatu yang kemudian perlu untuk dibahas kecuali makna-makna hurufnya. Kenapa? Karena makna-makna hurufnya kayak tafsiran daripada hurufnya tersebut sudah ada di dalam kitab yang lain. Haitsu innahu iltazama bitajannubi ma siwal usul. Di mana beliau dalam menazumkan ini ya itu adalah Syekh Abdullah bin Al-Hajj Ibrahim Al-Alawi ini, beliau kemudian komitmen dengan menghindari sesuatu yang tidak berkaitan dengan ilmu usul fikih. Dalam mukaddimahnya, buktinya beliau menyebutkan, qala fil muqaddimah mungtabidan an maqsadi ma dzukira ladal fununi ghairuhu muharrara. Maka di situ beliau membuang dari beliau memaksudkan ketika mencetak serta menulis dalam nadzoman Jamul Jawami tadi itu membuang madzukira apa yang kemudian tadi sudah disebutkan ladal fununi ghairuhu muharrar karena di fan-fan yang lain itu sudah kemudian dijelaskan akhirnya beliau sudah membebaskan hal tersebut dan itu beliau biarkan supaya ilmu ini fokus kepada ilmu usul fikih tidak kemudian merambah kepada ilmu-ilmu yang lain. Jadi di sini disebutkan bahwa di dalam nazoman tersebut itu tidak kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ma'anil huruf. Berupa apa saja? Nah ini di bawahnya. Wa dhamir fi qawlihi ghairuhu itu kembalinya kepada lil usuli. Berarti selain daripada usul fikih itu tidak disebutkan. Berupa apa saja? Berupa berbagai macam hal yang berkaitan dengan misal ketika nanti ada lafaz terus kemudian membahas masalah ma'anil huruf. Berarti membahas masalah nahwunya atau membahas masalah balaghahnya atau membahas masalah mantiknya, maka beliau tidak menyebutkan keterangan daripada hal tersebut karena itu sudah kemudian diterangkan. Kalau nanti kalian mau mengetahuinya, coba buka lagi di dalam nahwunya gitu ya atau dalam balaghahnya dan juga dalam mantiknya. Ini adalah nadhaman yang kemudian beliau Syekh Abdullah bin Al-Hajj Ibrahim Al-Alawi ini nazamkan dan itu bagus banget ya. Ma'ana huzada alama fil jam'il jawami bi ziyadatin yang akhadaha min hawashil mahalli. Dan di situ beliau juga menambahi di dalam nazamnya tersebut ya apa yang kemudian belum ada dalam kitab Jamul Jawami. Dengan beberapa tambahan-tambahan beliau kemudian ngambilnya dari
hawasyinya Imam Al-Mahalli, ya, di mana nanti hawasyinya Imam Al-Mahalli ini ya. Nah, ada salah satu pembahasannya yang ditambahkan adalah Al-Ayat Al-Bayyinat, ya, punya Imam Al-Ubadi. Di sini ditambahkan sama beliau juga di dalam nazaman tersebut. Terus kemudian ada Watangkih, gitu ya. Wasyarahahu, namanya adalah atau pembahasan terkait masalah nanti At-Tangkih. Dan kemudian beliau juga mensyarahi wahuma itu punya Imam Al-Qarafi. Ila ghairi dzalika dan juga berbagai macam tambahan-tambahan yang lainnya atau sumber-sumber yang lainnya. Bersama dan beliau menyebut atau menamakan ini dengan namanya adalah Maraqis Su'ud Limubtaghir Raqi was Su'ud. Ya. Ini adalah kemudian kitabnya Imam siapa? Ibrahim Al-Alawi. Nah, nah, kitabnya Imam Abdullah bin Ibrahim Al-Hajj Ibrahim Al-Alawi ini beliau adalah seorang yang berasal dari Asingkiti ya. Asingkiti kalau kita mengenal terhadap orang-orang sana itu adalah orang-orang yang hafalannya begitu kuat, hafalannya begitu kemudian meresap dan cepat untuk menghafalkannya. Itu mereka memang secara nazam, kemudian secara hafalan Quran dan lain sebagainya, mereka begitu kuat dan begitu unggul gitu ya. Ini adalah Imam Abdullah bin Al-Hajj Ibrahim Al-Alawi. Asing Kiti. Oke, setelah itu kita masuk kepada wabah tuh. Bahada juhdun mukilun wa musyarakah dhaif yang yarju fadla maulahu. Di sini adalah usaha yang sedikit. Ini tawaduknya apa, Abu Ya Sayyid Alawi ya, bahwa kemudian Abu Ya Sayyid Muhammad di mana beliau mengatakan bahwa ini adalah usaha yang kecil dan juga keikutsertaan yang nggak banyak, di mana beliau menginginkan Raja Fadla Maulahu, menginginkan adanya fadilah keutamaan dari Allah dan juga barokahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa minal a'immatil mursyidina al-huda, dari para sahabat-sahabat yang nantinya memberikan adanya usaha dan juga serta andil di dalamnya dan para imam-imam yang diberikan hidayah. Maka beliau menyebutkan Arab tubihi, beliau mulai menyebutkan adanya tujuan dari kenapa kok mengarang kitab ini. Arab tubihi yang beliau inginkan itu adalah takribah hadzal ilma, agar ilmu usul fikih ini itu menjadi lebih mudah untuk dipahami. Wa tabsita qawaidahu wa tabsita qawaidihi ila adhanil mubtadi'in, dan juga serta lebih menjadikan kaedah-kaedahnya itu menjadi lebih simpel untuk dipahami kepada orang-orang yang nantinya baru memulai belajar gitu ya. Min talabil ilmi asyarif, berupa yang mulai belajar tadi, berupa orang-orang yang mulai belajar mencari ilmu asyarif ini lil qadri al munik, yang mempunyai kadar atau bagian dan juga posisi yang al munif, itu yang agung gitu ya. Maka waqad kuntu syarah tuh, kata beliau, saya sudah sebenarnya mensyarahi, menjelaskan ada manzumatul waraqat gitu ya. Nazoman al-waraqat secara penjelasan syarhan yang mujazan lil mubtadiin. Beliau Abu Ya Said Muhammad ini juga mempunyai syarah waraqat, syarahnya ini atau nazoman syarah waraqat ya. Di mana nazoman ini itu begitu ringkas dan juga mudah untuk dipahami, serta saya dulu ketika kemudian saya mondok itu saya menghafalkan nadoman itu, sehingga ketika kemudian dipakai untuk belajar atau dipakai untuk nanti memahami ilmu-ilmu yang lain itu bisa langsung kita dapatkan, karena sesuatu ya ketika biasanya dinadomkan atau sesuatu ketika kita ya biasanya itu dilakukan gitu ya atau dinadomkan dibaharkan, itu bisa lebih mudah untuk dipahami dan itu membantu kita untuk memahami kitab-kitab yang lain, kemudian membantu kita untuk terus-menerus ingat ya terhadap adanya takrif-takrif serta definisi daripada
istilah-istilah yang ada di dalam usul fikih. Lakin nikot kuntu multaziman binasin nazam, tetapi kata beliau, eh, ketika mensyarahi adanya nazam warakat tersebut, ya, dengan syarah yang cukup simpel tadi, tapi beliau ya namanya mensyarahi berarti ngikutin terhadap nas yang ada di dalam nazam, ya. Wa fakki abiyatihi wa syarhi al-fadhi, dan juga mengurai adanya bait-bait atau nadom-nadom yang nantinya ada dalam Manzumatul Waraqat. Wa syarih al-fadhi, serta mensyarahi beberapa lafadz-lafadznya gitu ya. Fadzalikal amalu itu khasun bidzalika nadom. Maka itu adalah hal yang lain. Di sini beliau ingin memahamkan adanya para pembaca itu dengan adanya kitab yang ini bukan berupa syarah daripada nadom, tapi di sini dia lebih kemudian menjembatani orang yang pertama kali belajar agar ketika nanti belajar kepada Jamul Jawame, karena Jamul Jawame ini kalau bagi orang yang mubtadiin, barangkali beberapa di antara mereka ada yang cukup sulit, bahkan rata-rata gitu ya. Kalau orang belum pernah belajar usul fikih, kemudian langsung belajar kepada Jamul Jawame, ini cukup sulit gitu ya untuk memahami adanya Jamul Jawame. Maka beliau menginginkan sebelum kalian nanti masuk kepada kitab Jamul Jawami, maka kalian perlu untuk mempelajari kitab ini, gitu ya. Perlu untuk kemudian dengan cara metode yang baru, dengan yang fresh, yang nantinya beliau adalah seorang mujadid ini, sehingga memahaminya nanti cukup mudah. Memahami ketika sudah belajar ini dengan mungkin, maka nanti untuk ilmu-ilmu yang selanjutnya atau syarah-syarah yang selanjutnya nanti juga mudah. Nah, sebenarnya kata beliau, saya sudah membuat syarah terhadap nadzoman warakat tersebut, tapi ternyata nadzoman syarah itu kan berarti harus ngurut terhadap nas yang ada dalam nadzomnya, gitu ya, dan juga menjelaskan lafadznya masing-masing. Nah, itu hal yang kemudian memang di sana. Nah, sekarang kalau dalam masalah ini, wahadihil qawaid, sedangkan kalau nanti di dalam kitab ini ada kaidah-kaidah, ada kemudian hal-hal dan juga aturan-aturan serta pondasi-pondasi asas-asas yang nantinya muhararatun minal iltizam bin nadmi. Ini sudah terlepas dari harus ngikutin nadom yang ada di dalam warakat gitu ya. Kita nggak ngikut kepada nadom warakat, tapi di sini sudah terlepas dari adanya hal tersebut sehingga kita bebas untuk menyusun daripada ilmu usul fikih bagi mubtadi ini. Wahia abesatu wa ashalu minda kasyarhi. Maka kitab ini adalah kitab yang lebih simpel, yang lebih mudah daripada syarah nadoman warakat tersebut tadi, gitu ya. Wakilahuma itu arju lahu al-qabula minallahi subhanahu wa ta'ala, dan keduanya walaupun seperti itu, entah itu syarah daripada nadoman dan kitab ini, saya menginginkan, beliau menginginkan adanya kitab tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ayyakuna amali khalison mukhlison liwajhil karim, dan amal saya dalam mengarang kitab ini itu memang benar-benar murni, nggak ada niat apa-apa, asli ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyang fa'abi kullama yaqra'uhu, dan bermanfaat bagi semua orang, setiap orang yang membacanya, wa yaghfira lima akhtatu bihi, dan juga mengabulkan permintaan maaf dan juga memaafkan saya terhadap kesalahan-kesalahan yang saya perbuat dalam mencetak dan juga dalam menyusun dari kitab ini. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Maka beliau kemudian menyebutkan waqad qara'tu hadzal ilma ala jumlatin min a'immatil ilmi. Maka kemudian saya membaca ilmu usul fikih ini dari kebanyakan para imam-imam ahli ilmi, salah satu di antaranya, sehingga beliau sebenarnya nanti mempunyai banyak sekali guru gitu ya. Salah satu yang kemudian beliau baca lewat caranya adalah beliau membaca kepada gurunya, sehingga gurunya akan membenarkan apa bacaannya. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada cara-cara atau torekoh ketika orang itu meriwayatkan adanya hadis, gitu ya. Meriwayatkan adanya hadis, atau kemudian ketika ada beberapa cara, ada kemudian
muridnya yang membaca sehingga kemudian gurunya menyalahkan atau membenarkan, atau gurunya yang kemudian menyampaikan sama seperti halnya ngaji gitu ya. Nah, salah satu gurunya beliau sendiri yaitu adalah ayahnya sendiri, minhum Sayyidi Al-Walid, yaitu adalah ayahnya sendiri, yaitu adalah Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Oke, jadi ini adalah Abuya atau Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian juga ada Sayyidi Syekh Muhammad Yahya Aman. Kemudian ada Sayyidi Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masyad. Kemudian ada Sayyidi Syekh Abdullah bin Said Al-Lahdi. Kemudian haula min ulama Makkah Al-Mukarramah. Itu semua adalah para ulama-ulama Makkah, ya, para ulama-ulama dan juga para masyayikh-masyayikh yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ada lagi Siti Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Alhamdulillah alamin. Ya. Nah, ini adalah ada Siti Syekh Hasanain Muhammad Makhluf atau seorang mufti Mesir yang ada di Mesir. Ketika beliau lama kana ya'ti fi mawasimil haji. Jadi ketika Syekh Muhammad Hasanain Makhluf ini itu pergi haji, di dalam pergi haji tersebut itu beliau biasanya ketika orang-orang dulu ya pergi haji itu tidak langsung pulang gitu ya. Tapi dari orang-orang tersebut itu berada di Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi untuk menyebarkan ilmu, entah itu nantinya memberikan ifadah atau memberikan ifadah atau ifadah, memberikan faedah dan juga manfaat ilmu, atau beristifadah kepada para ulama-ulama yang lain gitu ya. Maka saat 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 musim-musim haji atau setelah musim haji tersebut, biasanya para ulama-ulama itu masih menyebarkan ilmunya di Makkah dan juga menyebarkan ilmunya di Madinah gitu ya. Dari mereka akhirnya beliau Sayyid Buya ini itu bertemu dengan salah satu mufti Mesir. Salah satu ya ini adalah ahli fatwa dari Mesir, yaitu Syekh Hasanin Makhluf ya. Di mana ketika beliau haji, jadi akhirnya Abuya itu pergi dan juga menimba ilmu ke beliau. Nah, salah satunya adalah menimba ilmu usul fikih. Fahaulai, mereka adalah talak itu anhum ilmal usul. Saya kemudian mendapatkan ilmu usul dan juga saya berjumpa serta belajar ilmu usul itu dari beliau. Rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati. Kemudian sanatnya beliau, sanati ila kitab Jamul Jawami, sanat saya kepada kitab Jamul Jawami, kata beliau, wa asaniti ilaihi katsiratun, dan sanat saya sebenarnya ada sangat banyak sekali. Nah, beliau mempunyai banyak guru ya. Disebutkan saja dalam takribnya di kitab Mafahim Yajibu Antusohah ya, itu ada lebih daripada 60 para ulama gurunya ya, dan itu beliau kenal semuanya. Nah, beliau sanad saya terhadap kitab Jamul Jawami sendiri itu ada banyak sebenarnya. Walakini saat tasiru ala sanati walidi rahimahullah. Tapi beliau akan mencukupkan menyebutkan sanad lewat dari ayahnya saja, yaitu adalah ini. Wahwa an walidi As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. An abihi dari ayahnya As-Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. An syaikhihi dari syekhnya Sayyid Abbas, yaitu adalah Syekh Sayyid Abi Bakar Syato, ya, yang terkenal juga nanti kalau nanti kita melihat dari para ulama-ulama yang ada di Indonesia itu nanti akan kemudian mempunyai banyak sanad keilmuan yang kepada beliau ya. Ada Syekh Abi Bakar Syato, kemudian ada Syekh Umar Syato juga. Wa Syekh Muhammad Abid Al-Maliki Mufti Malikiyah. Kemudian keduanya itu daripada Imam kilahuma itu minal Imam Syekhul Islam As-Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Kemudian Syekh Imam Ahmad bin Zaini Dahlan itu dari Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati yang mempunyai syarah Ad-Dimyati. Kemudian an Syekh Muhammad Asyanwani, an Isa bin Ahmad Al-Barawi, an Muhammad Ad-Dafri, an Salim bin Abdullah Al-Basri, an walidihi yaitu adalah Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri, an Muhammad bin Ala Al-Babili, an Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghanimi, an Syekh Syams Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Ini berarti kepada Imam
Romli, yaitu Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Romli. Terus an Syekhul Islam dari Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari di Mesir. An Al-Iz Abdul Rahim bin Al-Furat ini adalah muridnya daripada Imam As-Subki. Nah, dari imam ini ya, dari Imam Syekh Abdurrahim ini, beliau dari pengarangnya langsung an mu'alif yaitu adalah Imam Abu Nasr Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Ini adalah pengarang daripada kitab Jam'ul Jawami. Wa mu'allafat walidi di Ali bin Abdul Kafi As-Subki yarwiha bihada sanad ilaihi, dan berbagai macam karangan-karangan dari gurunya juga ya, gitu Ali bin Abdul Kafi As-Subki itu juga meriwayatkan dengan sanad ini juga. Kemudian kalau sanadnya Abu ya Said Muhammad ya kepada Matan Al-Waraqat, maka beliau dapatkan lebih sanad Asabik dari sanadnya dari ayahnya sampai kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, ialah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, bahwa an Abil Fath Muhammad bin Abi Bakar Al-Maraghi, an Abil Farj Abdurrahman bin Ahmad Al-Ghazi, an Ahmad bin Abdullah Im Al-Maqdisi, an Muhammad bin Ali Al-Furani, an Abi Abdullah Muhammad bin Fadl Al-Farawi, an Mu'alif, yaitu adalah Imamul Haramain Abil Ma'ali Abdul Malik bin Abi Muhammad Abdullah Al-Juwaini. Ya. Nah, kitab Al-Warqat ini adalah karangannya Imamul Haramain yaitu Imam Al-Juwaini. Oke. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka ini mukaddimah yang kemudian kita tahu ya bahwa kita mengetahui sanad keilmuan itu sangat penting sekali gitu ya. Karena laula sanad laqala man syaa ma syaa. Kan ngomong orang-orang yang kalau nanti nggak punya sanad itu sekenanya sendiri akan ngomong apapun yang kiranya itu adalah pendapat dia tanpa adanya ketersambungan sanad tersebut. Kenapa kok kita perlu adanya sanad tadi? Agar kita nyambung dari satu kepada satu yang lainnya. Kalau sanad itu adalah sanad hadis, berarti nyambung kepada Rasulullah SAW. Kalau sanad itu adalah sanad kitab, berarti nyambung sampai kepada orang yang nanti memiliki kitab. Sehingga saya dalam masalah ini dulu ngaji juga ya. Ada dua guru, saya punya guru, namanya ada Ustadz Ashkur dan juga ada Ustadz Gufron. Keduanya itu juga nyambung sebenarnya nanti dari guru saya, ya, yaitu ada guru saya itu ada Syekh atau Syekhina Abdurrauf Maimun, ya, juga beliau juga ngaji kepada Syekh Maimun Zubair, sehingga dari Syekh Maimun Zubair nanti sanatnya berlanjut, ya. Sanatnya berlanjut kepada Syekh Abu Ya Alawi bin Abbas Al-Maliki. Atau beliau kalau nanti lebih panjang lagi ya, nanti kepada yang bersambungnya itu kepada Musnidud Dunya dan juga kepada para ulama-ulama yang lainnya juga. Di mana kalau nanti bersambungnya, nah guru saya yaitu adalah Syekh Maimun Zubair itu belajarnya kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, kemudian bersambungnya berarti nanti salah satunya adalah itu. Tahu kalau nanti dari sini, dari guru-guru saya yang ada di Mesir pun juga seperti itu ya. Itu nanti juga bersambungnya salah satunya kepada Sayyid Alawi juga itu dari kitab ini, terus kemudian nanti bersambung-sambung juga. Nah ini yang kemudian kita sebut sebagai sanad yang nantinya mutasil. Nah, setelah daripada adanya pentingnya sanad itu kita dapatkan ya. Kenapa? Karena memang kalau nanti kita mau merujuk daripada syarah-syarahnya atau daripada penjelasan dari kitab aslinya atau dari hadis aslinya. Contoh ketika kita kemudian mengetahui bahwa pemahaman para ulama-ulama terdahulu atau para tabiin dan juga tabiin itu adalah orang yang paling dekat dengan para sahabat.
Sehingga mereka lebih memahami konteksnya, lebih memahami kondisinya saat itu. Di mana ketika para ulama-ulama tersebut itu memahami apa yang ada dalam kondisi hadis turun itu bagaimana, terus kemudian daripada kejadian Al-Quran itu turun bagaimana, mereka yang langsung mengetahui, para sahabat ya, yang langsung mengetahui ma'rifatu waqa'i'in nuzul atau ma'rifatu waqa'i'i asbabil wurud. Mereka mengetahui sabab nuzulnya apa, mereka mengetahui sababul wurudnya apa. Bukan kemudian seorang nahnu rijal, wa haula rijal gitu ya. Mereka adalah rojul, kita manusia juga berhak untuk beristihad. Enggak seperti itu. Tapi kemudian kenapa sanad ini cukup nanti harus kita sambungkan? Mereka yang lebih dekat dengan para ulama, mereka yang lebih dekat dengan para tabiin, mereka lebih dekat dengan para tabiin, gitu ya. Sehingga untuk pemahaman yang kemudian nyambung, untuk pemahaman yang disesuaikan dengan zamannya, mereka lebih tahu akan hal itu. Oke, oke. Mungkin untuk pertemuan pertama ini kita membahas mukaddimahnya. Nanti selanjutnya kita akan membahas eh, per pertemuan nanti agak lumayan banyak ya. Kita untuk pertemuan pertama intinya daripada usul fikih untuk yang pertemuan ke depan nanti ada kalanya al usul fikih ini itu dibahas dari sisi dua. Yang pertama dari sisi ketika dia disendirikan ya namanya itu disendirikan yaitu usul maknanya apa, fikih maknanya apa, maka akan berbeda. Usul maknanya kemudian nanti adalah fondasi secara bahasa itu atau sesuatu yang nanti menjadi fondasi dari berbagai macam hal. Kalau fikih secara bahasa adalah atau memahami atau paham. Sedangkan kalau nantinya secara istilah atau syariat yaitu adalah berbagai macam daripada kitabullah yang dia yang kemudian nanti kaidah-kaidah yang di dalamnya itu berisi tentang dalil-dalil yang kemudian bentuknya adalah tafsili gitu ya yang nantinya dia terperinci dari sana kemudian kalau kita memahami apa itu usul dan apa itu fikih. Tapi sekarang kita membahasnya adalah satu fan ilmu satu kodifikasi daripada ilmu usul fikih itu sendiri sehingga ilmu usul fikih secara fan ilmu nanti maknanya apa nah insya Allah itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya gitu ya di mana dari hal tersebut tadi nanti kita akan tahu inti daripada ilmu usul fikih itu sebenarnya bahas apa gitu ya. Apa yang kemudian nanti akan kita peroleh dan juga manfaatnya dalam kehidupan kita itu nanti seperti apa. Paling tidak kalau kita tidak kemudian mengetahui atau kita tidak bisa menjadi mujtahid yang kemudian menurut Pembawi, ngapain nggak usah lah belajar usul fikih, orang juga nggak bakal jadi mujtahid gitu ya. Nggak seperti itu. Kita perlu untuk mempelajari usul fikih itu agar kita tahu istilah-istilahnya. Minimal itu dulu. Sehingga kalau nanti kita sudah mengetahui istilahnya, kita akan bisa memahami apa yang dijelaskan oleh beliau atau paling tidak apa yang kemudian menjadi inti dari ilmu usul fikih ini, bagaimana cara para ulama untuk memikirkan dan alur jalan dalam memikirkan kaidah-kaidah yang ada di dalam usul fikih ini sendiri, gitu ya. Mungkin itu dulu dari pertemuan kita pertama ini, gitu ya. Saya kembalikan kepada moderator Mas Fauzi Zahab. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Ustadz Muhammad Syihabuddin Alawi. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini dan sangat mendalam terkait usul fiqh dari kitab yang kita kaji pada malam hari ini. Nafa'allahu bi'ulumihil Islam wal muslimin. Baik, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang ingin menanyakan tentang apa yang telah kita kaji pada malam hari ini, teman-teman bisa raise hand ya
Insya Allah nanti kita akan pilih sekitar 2 orang atau 3 orang. Jadi teman-teman bisa raise hand atau angkat tangan di Zoom sini, atau kalau misalkan mau bisa ditulis di kolom pertanyaan yang ada di Zoom ini. Baik, mungkin dari teman-teman atau ikhwas kalian yang memiliki pertanyaan tentang kajian kita pada malam hari ini bisa di raise hand tangannya atau bisa di drop pertanyaannya lewat kolom komentar. Mengingat insya Allah kajian materi ini akan berlanjut ya hingga 6 sesi, dan ini adalah sesi pertama kurang lebih seperti itu ya Sat. Ya, Ya, dan insya Allah akan rutin setiap hari Sabtu jam 21 WIB atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah kita akan informasikan lebih lanjut nanti lewat grup WhatsApp yang ada di yang semuanya teman-teman sudah pasti ikut di dalam grup tersebut. Seperti itu. Baik, adakah dari teman-teman di sini yang ingin menanyakan atau istifsar terkait tentang apa yang beliau sampaikan tadi? Nampaknya pada khidmah semua ya, Masya Allah. kau ngantuk ini. Oke, baik kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan aja lewat grup WhatsApp aja seperti itu ya Zat, atau misalkan langsung Japri beliau Ustadz Syihabuddin Alawi. Kalau misal memang tidak ada atau mungkin ada yang mau disampaikan terakhir kali Ustadz Syihabuddin Alawi. Ya, mungkin untuk pembahasan yang karena memang ini belum masuk kepada materi ya, jadi itu tadi beberapa mukadimah yang kemudian kita tahu sebenarnya dari para ulama ketika membuat mukadimah biasanya beberapa di antara para ulama itu membuat mukadimahnya justru di akhir dari kitabnya. Kenapa? Karena beliau akan kemudian nanti bisa tahu dari isi kitabnya tadi itu ketika sudah selesai, sehingga ketika memberikan adanya mukadimah itu beliau bisa menjelaskan ketika di dalam kitab ini itu ada berapa kitab yang beliau ambil, kemudian ada kemudian bentuknya apa saja bedanya kitab ini dengan kitab yang lain, terus penggunaan bahasanya. Nah, itu kan beliau bisa tahu hal tersebut itu biasanya setelah selesai mengarang gitu ya. Maka membaca Muqaddimah salah satu yang kemudian menurut saya pribadi dan juga guru-guru saya juga mengatakan seperti itu paling penting. Kalau kemudian kita tidak bisa membaca secara keseluruhan dari isi kitab tersebut secara mendetail atau secara kemudian kita melihat syarah atau penjelasan perlafat-lafat di dalam isinya ya, paling tidak kita akan tahu secara global isi dari kitab ini apa, penjelasannya bagaimana, itu diletakkan di mukadimahnya. Maka ulama-ulama dulu ketika membuat mukadimah, bahkan sekarang juga ya, ulama-ulama ketika membuat mukadimah itu benar-benar serius, benar-benar beliau sampaikan tujuannya apa di situ, kemudian harapannya apa di situ, terus kemudian banyak hal yang kemudian kita bisa petik gitu ya. Walaupun kalimat-kalimatnya itu adalah kata-kata yang simpel, kata-kata yang kemudian nggak banyak pembahasan, tapi dibuat kita bisa memahami hal tersebut lewat isyarahnya beliau tadi. Seperti kayak tadi cerita ketika beliau diberikan amanah ya Imam Syafi'i ketika diberikan amanah untuk membuat adanya kitab usul fikih yang menjembatani atau bahasanya moderat gitu ya, menengahi antara ahlul ra'yi atau ahlul qiyas dengan ahlul hadis gitu. Maka kita tahu tersebut salah satunya adalah lewat mukaddimah beliau. Nah, itu mungkin tidak kalah pentingnya dari mukaddimah ini. Dan apabila kemudian ada pertanyaan terkait usul fikih dan juga apa yang kemudian saya sampaikan tadi itu ada sedikit eh, kurang dan lebihnya, kita juga di sini sama-sama belajar ya, sama-sama kemudian istifadah dan juga ibadah. Semoga apa yang kemudian kita akan istiqomahkan nanti, yang paling penting adalah istiqomahnya nanti bisa diridhoi oleh Allah dan mendapatkan adanya ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Itu. Gitu, Fis.
Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Syihabuddin atas imbuhannya. Insya Allah kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu penutup. Tapi sebelum kita tutup, mungkin kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin bisa dibuka kameranya masing-masing. Kita akan ngambil dokumentasi sebentar. Baik, teman-teman bisa dibuka kameranya jika bersedia. Jika berkenan, teman-teman yang ada di Zoom ini bisa dibuka kameranya untuk kita sama-sama mengambil dokumentasi seperti itu. Masya Allah. Masya Allah ini pada dengarkannya ada yang sambil rebahan dan segala macam. Masya Allah ya. Baik, kita ambil dari slide yang pertama. Kita hitung mulai. Kita hitung mundur. Tiga, dua, satu. Balik senyum. Oke, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang sudah bersedia ikut hadir dalam kajian materi kita pada hari ini, yang mana kurang lebih 1 jam kita berjalan ya. Semoga dengan apa-apa yang kita dapatkan hari ini membawakan keberkahan bagi kita semua, dan khususnya juga kepada Ustadz Syihabuddin Alawi yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga Allah SWT terus berikan keberkahan pada ilmunya, dan juga untuk kita yang belajar bersama-sama di sini semoga Allah limpahkan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk sama-sama tetap bisa belajar ilmu agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin itu saja dari kami ya, dan saya selaku moderator yang membawa acara pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap, dan insya Allah akan kita share juga nantinya rekaman Zoom-nya, link rekaman Zoom-nya melalui grup WhatsApp insya Allah. Dan insya Allah juga minggu depan kita akan tetap berlanjut, dan insya Allah akan kita bertemu lagi nantinya di pertemuan yang akan datang seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut hadir dan ikut menyimak acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Eh, Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, dan kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika nasyhadu an asyhadu an la la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa nastaghfiruka wa atubu natubu ilaih. ilaik. Syukron akhiru kalam kepada Ustadz Syihabuddin Alawi, jazakumullah khairan katsiran sekali lagi, dan juga kepada teman-teman sekalian yang hadir, jazakumullah khairan katsiran. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peran dengan sekalian Jazakumullah jazakumullah khairan. khairan teman-teman semuanya. Ya, syukran Ustaz.